Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Dwi Aura. Saya di sini akan memaparkan materi pertemuan pertama mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Yang pertama-tama yaitu pengertian sejarah. Sejarah adalah istilah yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu, baik itu politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Sejarah juga merupakan kisah atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dalam bahasa Inggris biasanya sejarah disebut sebagai history, dan dalam bahasa Yunani sejarah disebut historia yang berarti penyelidikan ataupun pengetahuan. Adapun tujuan-tujuan dari sejarah. Yang pertama, mengenal dan memahami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis penyebab dan akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut untuk kehidupan kita di masa kini dan masa yang akan datang nanti. Pun 3 manfaat dari sejarah. Yang pertama, membantu kita untuk memahami jati diri kita sebagai bangsa dan negara. Dan yang kedua, membantu kita untuk mempelajari dan mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dan yang ketiga, membantu kita untuk membangun kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya mempelajari dan menghargai sejarah. Sejarah gereja adalah studi tentang perkembangan dan perjalanan gereja Kristen sejak zaman rasul-rasul hingga saat ini. Dan berikut adalah beberapa aspek sejarah. Yang pertama, perkembangan doktrin dan teologi Kristen. Yang kedua, sejarah gereja-gereja lokal dan denominasi-denominasi Kristen. Yang ketiga itu peran gereja dalam sejarah sosial, politik, dan budaya. Keempat, perkembangan liturgi, ibadah, dan praktik keagamaan Kristen. Dan yang kelima itu sejarah para pemimpin gereja seperti paus, uskup, dan reformator. Adapun sejarah gereja dari berbagai periode. Yang pertama, periode rasuli, yaitu pada abad ke-1 Masehi. Dan yang kedua, periode patristik, yaitu pada abad ke-2 sampai ke-5 Masehi. Dan periode abad pertengahan yaitu pada abad ke-5 sampai 15 Masehi. Dan periode reformasi atau berada pada abad 16 Masehi. Dan periode modern yaitu pada abad ke-17 sampai dengan 20 Masehi. Dan periode kontemporer yang berada pada abad 20 sampai 21 Masehi. Sejarah gereja penting bagi kita karena membantu kita untuk memahami bagaimana akar dan identitas gereja Kristen, dan memahami bagaimana perkembangan doktrin dan teologi Kristen, memahami bagaimana peran gereja dalam masyarakat dan sejarah, dan bagaimana gereja tersebut beradaptasi seiring berjalannya waktu. Dan ada juga sumber-sumber dari sejarah. Sumber-sumber yang mengarah pada sejarah, yang pertama itu Alkitab atau kitab suci. Yang kedua, tulisan para bapak-bapak gereja. Dan yang ketiga, dokumen-dokumen gereja. Dan keempat, sejarah arkeologi dan epigrafi. Dan masih banyak lagi. Sejarah agama Kristen berawal dari abad ke-16, yaitu pada periode awal pada tahun 1511 sampai 1602 adanya pengenalan agama Kristen oleh misionaris Portugis dan pembangunan gereja pertama kali di Maluku pada tahun 1522. Dan yang kedua itu periode VOC dan pemerintahan kolonial pada tahun 1602 sampai 1942, yaitu perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen di Indonesia.
dan yang akhirnya banyak pembangunan gereja-gereja di berbagai kota di Indonesia seperti Batavia atau Jakarta yang dikenal sebagai Jakarta, dan di berbagai kota seperti Semarang. Adapun para misionaris dan pendidik ini berperan penting dalam penyebaran agama Kristen dan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya pada periode kemerdekaan pada tahun 1942 sampai 1965, yaitu kemerdekaan Indonesia. Pada kemerdekaan Indonesia, gereja mulai mengembangkan diri dan mengembangkan identitas serta otonomi mereka. Gereja di Indonesia mulai terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dan selanjutnya periode modern pada tahun 1965 dan sampai saat ini. Gereja di Indonesia terus berkembang dan mengembangkan diri dan terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berubah-ubah. Dan ada juga gereja-gereja besar di Indonesia. Yang pertama Gereja Katolik Indonesia, kedua Gereja Protestan Indonesia, yang ketiga Gereja Kristen Indonesia, dan keempat Gereja Pentakosta Indonesia. Sekian pemaparan materi pertemuan pertama dari hasil resume saya. Sekian dan terima kasih.